Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Alhamdulillah kita bertemu lagi di edisi podcast yang ke-8 dari SMA Negeri 1 Bontang. Sebelum kita mulai, izinkan kami untuk membuka masker dulu karena kita nggak enak ngobrol tanpa masker, dan perlu diketahui kami sudah vaksin 2 kali dan sudah suntik booster. Oh, maaf, ada yang terjatuh. Kali ini edisi yang ke-8 ini akan membahas tentang guru penggerak, sambungan dari edisi dari Hari Kartini kemarin. Mohon maaf ya Bu Made, saya seperti ini saja. Jadi ini sambungan dari edisi Kartini kemarin. Baik, kita tetap pada bintang tamu kita hari ini, seperti kemarin, Ibu Nimade Adnyani MPD. Selamat pagi. Selamat pagi Bu Made. Pagi Bu Citra. Apa kabarnya hari ini? Saya semangat luar biasa. Kelihatannya cerah sekali. Ceria banget. Karena seger habis hujan, kebetulan Kota Bontang baru saja diguyur hujan yang sangat deras. Betul. Bu Made, kita review dulu. Kemarin Bu Made menyampaikan, ini masih saya catat nih di sini. Iya. Ada 10 modul. Ya. Kemarin kita sudah belajar dan disampaikan Bu Made di sini ada 5 modul. Di antaranya ada nilai dan peran guru penggerak. Yang pertama refleksi pendidikan. Yang pertama refleksi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kemudian nilai dan peran guru penggerak. Visi guru penggerak. Budaya positif. Yang terakhir diferensi. Pembelajaran berdiferensiasi. Karena kan kalau saya itu nyatetnya nggak panjang begitu. Biar cepet-cepet, supaya ngingatnya juga gampang. Yes, betul. Baik Bu Made, kita lanjutkan yang ke-6. Untuk modul ke-6 itu isinya apa? 6 sampai 10 ya hari ini serinya ya. Oke. Yang pertama Bu Citra, kemarin kita belajar merefleksi dulu, kemudian menyadari peran kita apa. Setelah menyadari peran kita, kemudian kita membuat visi atau mimpi. Setelah itu barulah kemudian kita budaya positif. Menularkan budaya positif, dan terakhir mengerti pembelajaran. Sebentar, untuk budaya positif boleh nggak sih saya ada apa ya, kayak sinonimnya gitu? Boleh dikatakan sinonimnya atau bukan ya Bu Made? Gimana? Energi positif begitu. Jadi kalau kita memberikan energi positif kepada orang lain, umpamanya hari ini saya membukakan pintu Bu Made dengan senyum. Yang kemudian yang melihat itu Mas Irfan umpamanya, oh nanti dia juga akan tersenyum dengan Bu Made. Iya. Itu berkelanjutan, nanti Pak Irfan dengan itulah budaya. Dibiasakan gitu ya. Jadi budaya itu dimulai dari dilakukan secara terus-menerus. Seperti itu ya. Itu namanya tindakan kebiasaan yang dilakukan terus-menerus menjadi budaya. Baik, yang ke-6 itu adalah pembelajaran sosial emosional. Sosial emosional. Jadi dikenal dengan PSE, pembelajaran sosial emosional. Di dalam pembelajaran sosial emosional ini kita mengenal namanya kompetensi sosial emosional. Apa Bu? Bagiannya sosial emosional. Yang di situ yang dipelajari pertama-tama adalah bagaimana melakukan sesuatu secara sadar penuh atau disebut dengan mindfulness. Jadi yang diajarkan di modul ini adalah praktik mindfulness. Jadi kalau teman-teman Buddha, teman-teman Hindu kenal, itu adalah praktik bermeditasi. Sebetulnya meditasi tidak terkait dengan agama apapun, karena dia itu berhubungan dengan bagaimana kita mengelola mind atau pikiran kita, dan setiap orang punya mind kan. Nah, jadi inilah yang dikenalkan di guru penggerak ini. Jadi ada namanya latihan dengan metode stop. Metode stop itu seperti apa? Metode stop. Yang pertama itu S. S itu ya stop, berhenti. Hentikan seluruh kegiatan belajar mengajar, pikiran-pikiran keluar. Kita duduk di sini diam untuk mengamati diri kita. S pertama, stop. Mengintrospeksi diri atau merenung. Merenung. Jadi stop dulu. Langkah. Jadi
Stop itu adalah metode. Yang pertama itu adalah stop. Bisa disebut konsentrasi nggak, Bu? Beda. 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 Jadi pertama stop. Bukan, Bu. Maaf, saya kan guru seni nih. Mindfulness-nya. Ibu akan mengerti setelah saya jelaskan tahapannya. Kita gitu. apa? Mindfulness, latihan mindfulness. Jadi saya yang terakhir tadi, aduh lupa. Konsentrasi. Jadi kita diam, hening. Jadi kalau fokus. Gitu. Kalau pengertian konsentrasi yang saya baca, karena literatur saya tentang ini cukup banyak ya, Bu. Jadi kalau kita konsentrasi itu kita sedang mengatur pikiran untuk diam. Sementara sifat dari pikiran itu tidak bisa diam. Jadi kita mengenalinya supaya menjadi pengamat. Kalau yang ini? Ya, mindfulness ini adalah menjadi pengamat. Bagaimana mengamati pikiran yang tidak diam-diam. Fluktuasi pikiran. Ternyata saya dan sang pikiran itu berbeda, terpisah. Pikiran itu sama dengan angan, Ibu Made ya. Seperti itu. Karena angan nggak bisa berhenti. Seperti itu ya. Nah, kita lanjut tadi metodenya stop ya. Yang kemudian T itu adalah treat ya istilahnya ya. Ulangi apa? Nafasnya, aku maksudnya memperhatikan napas, mengatur nafas. Mengatur napas. Jadi ketika kita sedang stop, kemudian kita diam dan kemudian mengamati napas. Nah, jadi kalau dalam perumahan paman saya, kenapa pembelajaran ini penting? Karena nafas dan cara berpikir kita itu seperti pulpen. Ujung sini adalah nafas, ujung sini adalah pikiran. Kita nggak mungkin pegang pikiran, sementara kita makan aja kita suka mikirin hal-hal lain kan? Kita suka duduk sebentar, kita mikirin hal-hal lain. Jadi pikiran itu tidak bisa dipegang. Nah, maka itu yang kita pegang adalah nafas. Nah, itu sainsnya itu. Jadi dalam teknologi mindfulness, nafas kita pegang gimana caranya? Dengan diamati. Amati nafas. Tidak dirasakan. Diamati nafas masuk, nafas keluar. Istilahnya diamati. Istilah ibu mungkin dirasakan. Karena kalau kita gunakan kata dirasakan itu kita melibatkan emosi kita. Sedangkan ini mengamati itu kita seperti nonton bioskop. Kadang-kadang kalau kita nonton bioskop kita terbawa ikutan nangis, ikutan ketawa. Tapi kita sadar bahwa kita dan bioskop terpisah. Sebentar Made. Untuk itu kalau saya bukan diamati. Kalau lagi latihan teater konsentrasi itu atur nafasnya, rasakan gitu. ya T-nya itu atur nafas kayaknya ya. Betul ya. Kemudian observe. Observe itu artinya mengamati. Makanya kata digunakan observasi. Dan P kemudian proses. Proses itu artinya lanjutkan. Jadi kadang-kadang ketika kita berhenti duduk, kemudian kita mengatur nafas, memperhatikan nafas, kemudian kita observasi nafas kita, kadang-kadang kita lupa karena kesibukan berpikir. Kita lupa. Ketika kita keluar lagi pikirannya, balik lagi, ingat lagi. Teknik-teknik ini sebetulnya sudah digunakan oleh banyak negara-negara maju untuk mengembangkan anti stres dalam belajar. Nah, kalau ini gunanya itu tadi, berarti stop itu gunanya untuk menyadari apa sih yang kita melakukan nih, mindfulness Bu, kesadaran penuh. Dengan akronim stopnya ini tadi sebagai anti stres dalam belajar. Jadi kita nggak stres dalam belajar dan kita mengerti, sadar betul apa sih yang sedang kita lakukan. Itu ketika dalam pelajaran Bu Made. Nah, 2 atau 3 menit sebelum pelajaran dimulai. Gitu. Jadi kita diminta di guru penggerak ini, di program ini diminta untuk menerapkan pembelajaran mindfulness ini. Jadi latihan sebelum pelajaran dimulai. Jadi kita stop dulu. Ibarat kata itu seperti kita mengosongkan gelas Bu. Kalau gelas itu penuh diisi kan udah bebelang tumpah-tumpah. Maka kita kosongin gelasnya, beri jeda dirimu sendiri untuk berhenti. Dan saya ngerti, saya nangkep karena saya biasa begini. Kita punya keranjang nih di sini, keranjangnya dikosongkan dulu. Iya, tentu kita nggak bisa kan? Karena mau diisi dengan pelajarannya Ibu. Betul. Gitu. Ngosongkan itu kan nggak bisa. Kosongin dulu, nggak bisa. Ngosongkan itu harus dengan metode stop. Karena kita bicara sesuatu yang halus di dalam, bukan bicara dengan sesuatu yang fisik. Sesuatu yang halus di dalam itu harus dengan metode stop. Jadi diam dulu, amati, atur napas, amati, kemudian teruskan. 3 menit saja.
3 menit saja. Gitu. Teman saya di SMP Negeri 3 Rendang menerapkan. Pertama itu hanya dilakukan di satu kelas. Ya. Nah, di satu kelas itu kemudian guru-guru lain yang mengajar di kelas itu, kok anak-anak ini jadi bagus ya sekarang karakternya. Baru bertanya kepada guru ini, diapain sih kelas ini? Oh, ternyata setiap hari dibeli latihan mindfulness 10 menit setiap pagi. Dan kemudian setelah itu akhirnya sekarang satu sekolahan menerapkan itu di SMP negeri. Jadi ini sudah di riset ya? Sudah di riset. Nah, kalau Keren ibu sekali. mau lihat risetnya itu di Maharishi University di Inggris ya. Di Belanda juga ada. Di Maharishi University itu diteliti ketika orang duduk diam dan mindfulness, bagaimana otaknya berkembang. Ya. Bagaimana dia lebih bahagia dalam belajar. Bagaimana dia mindfulness, sadar betul apa yang dia pelajari. Jadi di negara-negara maju ini sudah diterapkan. Kementerian Pendidikan ini hebat sekali sudah melihat ini, dan dimasukkan dalam program guru penggerak. Dimasukkan di kurikulum Merdeka tadi. Belum sih, Belum. masih dididik di guru penggerak. Guru penggerak. Jadi guru penggerak itu tahu kalau ada pelajaran mindfulness. Jadi Bun, waktu dapat modul ini, modul yang ke-6 ini, saya yang membimbing teman-teman melakukan Untuk meditasi. Yes. Karena Dengan itu hari-hari musik. ya. Iya, karena saya praktisi kan. Saya praktisi sudah ya lebih dari 15 tahun menjadi praktisi meditasi dan yoga. Tetapi ini sekali lagi ini bukan tentang agama ya. Saya ngerti. Nah, Dan itu juga sebenarnya saya kerjakan Bu Made di pelajaran teater. Jadi mereka diam, hening, kemudian diatur nafasnya. Saya setelkan musik relaksasi. Boleh, musik relaksasi. Nah, jadi ini yang sebetulnya kalau menurut riset Bu ya, yang paling diinginkan oleh anak-anak kita, generasi milenial sekarang. Karena dia begitu banyak informasi yang masuk. Kita tidak katakan bahwa banyak sekali pengaruh gadget, bukan, tapi banyaknya informasi yang masuk. Itu membuat dia tidak punya kesempatan untuk melihat ke dalam apa sih yang udah saya pelajari. Karena saking banyaknya info. Nah, jadi pembelajaran mindfulness ini penting banget. Itu tadi nomor 6. 6. Belum nomor 7. Lanjut Bu Made. Baik, nomor 7. Nomor 7 ini selalu ya kalau materi itu atau kurikulum itu disusun pasti berkaitan. Nah, dari nomor 6 ini dengan nomor 7 berkaitan. Nomor 6 itu PSE, pembelajaran sosial emosional, maka nomor 7-nya adalah coaching. Coach. Nah, Ibu mungkin pernah ya dengar coach ya. Waktu ini kalau mau KKN dulu, coaching dulu. Tapi karena orang Jawa ini berkelakar dulu ya, karena ini tadi serius banget. Saya menjelaskannya terus serius ya. Ya kan, akademisi begitu ya. Kalau kita ngomongnya gini, lagi kucing gitu, suka dipreset-presetkan seperti itu. Coach ya, coaching. Coach. Jadi latihan coach ini ternyata setiap guru atau setiap dari kita harus memiliki kemampuan coach. Ya. Karena coach itu berbeda dengan konseling, berbeda dengan pemberi saran. Jadi coach itu hanya sifatnya mengarahkan bagaimana dia mengambil keputusan. Kayak fasilitator beda lagi. Jadi coach itu ternyata memfasilitasi. Beda Bun. Beda dengan coach. Jadi ada beberapa tahapan kita diajarin dan saya praktik coach ini tidak hanya kepada murid. Saya praktik ke murid, saya juga praktik ke guru. Gurunya saya ajak Bu Almia, muridnya saya ada ajak murid melakukan coach. Jadi modul ini tidak hanya berhenti pada teoritikal, juga dipraktikkan, karena itu sesuatu yang kita pelajari dan kita praktikkan, kita mendapat pengetahuan yang lengkap. Iya, karena Bu Made kan guru penggerak itu harus bisa tergerak, bisa bergerak dan menggerakkan Yes, kan? betul. Makanya menularkan ke Menularkan. salah satunya Bu Halmia Iya, dan betul. anak-anak. Benar Bu, lanjut ke nomor 8 Bu. Wah ini agak ekspres ya Bu Made karena hari ini hari Jumat. Iya. Nah, tapi emang seru banget sih obrolan kita ini ya. Sebetulnya kalau nggak hari Jumat saya mungkin sampai subuh. Mau itu, seneng. Oke, kita ke nomor 8 ya teman-teman. Di modul 8 itu kita diajarkan tentang bagaimana cara kita mengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Di sana kita kenali apa itu namanya dilema etika. Apa namanya bujukan moral. Itu kita pelajari. Sebentar.
kok istilahnya dilema etika itu dilema setiap etika. dari kita pernah ya mengalami dilema etika. Misalnya kalau dilema aja tahu Bu, tapi kalau dilema misalnya etika, gini, saya orang Bali, kebiasaan saya memberi dengan tangan kanan. Adalah etika bagi orang Bali memberi dengan tangan kanan. Sama itu. Misalnya orang lain lagi yang budayanya berbeda, Barat, itu tangan kiri ya. misalnya memberi. Kita kalau tidak mengenali itu atau tidak menyadari sebagai perbedaan budaya, perbedaan cara berkomunikasi, kita akan tersinggung. Nah, disinilah kita belajar bagaimana dilema etika, mengambil keputusan secepat mungkin. Jadi kan itu cepat, cepat keputusannya. Oh, saya nggak boleh tersinggung kalau dia ngasih dengan tangan kiri, gitu kan? Dan setiap hari di sekolah kita dihadapkan pada dilema-dilema etika. Itu Lanjut, dua keputusan yang berbeda, etika terus dan bujukan moral. Nah, bujukan moral ini yang seperti apa Bu Made? Bujukan moral ini ngajakin kita melakukan sesuatu yang jelas-jelas tidak benar, bertentangan dengan nilai-nilai universal. Misalnya ngajakin nyontek, atau dalam kasus yang sering dibicarakan itu misalnya saya ibu jadi bendahara, saya bukan bendahara, gitu. Terus saya bilang ke ibu, tolong dong ini bukan dipinjam, tolong ini uangnya kita pakai untuk acara makan-makan. Terus nanti laporannya bikin aja kwitansi palsu ya. Itu namanya bujukan moral. Saya sedang membujuk ibu untuk melakukan ketidakbenaran. Itu sudah mengakar ya. Nah, itu. makanya kita pelajari di guru penggerak supaya hilang itu ya. Jangan sampai ada guru penggerak yang melakukan bujukan moral. Bujukan moral yang negatif maksudnya. Supaya kita tetap melakukan bujukan namanya moral. Bujukan kan masih negatif. Dibujuk. Hasilnya loh sebentar, enggak harus literasinya itu apa ini? Literasinya itu. Bujukan itu kadang-kadang kita bujuk dulu supaya dia diam. Anak kecil nangis itu kan bagus, supaya nggak rewel kita bujuk dulu. Bujuk itu berarti ada suatu kompensasi yang diberikan. Betul. Tapi kalau bujui itu membohongi. Itu bahasa. Lanjut lanjut. Itu tadi ya. Jadi tadi mengambil keputusan kan? Pengambilan keputusan. Itu ada dilema etika dan bujukan moral. Nah, ke-9. Modul yang ke-9. Modul yang ke-9 adalah pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Ini yang saya bicarakan kemarin, bahwa kita harusnya berpikir dengan cara melihat aset, bukan berpikir dengan cara apa masalahnya, apa kekurangannya. Yang kemarin kita bicarakan. Kadang-kadang kita bilang bahwa ini podcast. Apa sih kekurangan podcast ini? Kadang gitu kan pertanyaan kita secara alamiah. Ini akan mempengaruhi kinerja otak limbik, batang otak di kepala kita, atau namanya otak reptil kita. Kita akan cenderung melihat segala sesuatu dari kurangnya, bukan lebih. Coba kita lihat podcast ini. Apa sih kerennya podcast ini? Bajunya senada, apa namanya? Sama-sama bolot. Itu kerennya kan? Kemarin kita pakai kebaya, kayak gitu. Itu kelebihannya. Mari kita melihat segala sesuatu dari sudut yang baiknya, yang lebihnya. Jadi itu diajarkan di guru penggerak. Ya. Pemimpin apa Ibu? Namanya pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Jadi yang dilihat sumber dayanya, kita punyanya apa? Apa yang kita bisa buat dari hal yang kita miliki. Seperti di sekolah ini saya salut ya sama tim kreatif. Tim kreatif itu punya podcast. Bagaimana caranya dia menggunakan podcast ini? Sebentar Bu Made, lupa. Ingat sekarang ingat. Saya lupa. Teman-teman yang di rumah, podcast ini kan istilah asing. Maka sekarang sudah dibakukan istilah podcast di Indonesia itu yaitu siniar. Dari kata dasarnya itu siar, menyiarkan begitu, memberikan informasi dan sebagainya. Iya. Sebetulnya podcast itu berasal dari kata iPod broadcast. iPod itu adalah merek salah satu device ya, device Apple ya, Apple device. Jadi dia ada iPod ya. Nah, iPod broadcast ini kemudian lama-lama menjadi podcast. Gitu. Jadi kalau bisa kita lebih mencintai bahasa Indonesia, nggak apa-apa sih sekarang kita sudah kadung ada Semansa Podcast. Kelak atau nanti kedepannya kita akan melonsing kembali namanya Semansa Siniar. Amin. Kita orang Indonesia dan harus patuh, kita harus mencintai bahasa kita, bahasa Indonesia. Tetapi kalau podcast itu ya nggak apa-apa sebetulnya kalau ini bahasa populer.
Oke, ini selingan tadi saya ingat ini Bu. Lanjut ya, lanjut Ibu yang ke-10 ini yang terakhir. Nah, Modul yang terakhir. modul yang terakhir adalah pengelolaan program yang berdampak pada murid. Pengelolaan program yang berdampak pada murid ini sebetulnya adalah membangun student agency. Student agency adalah kepemimpinan murid, di mana setiap murid itu disebut memiliki student agency atau kepemimpinan ketika dia mampu menunjukkan 3 ciri. 3 cirinya? 3 ciri. Yang pertama adalah punya voice, kemampuan menyampaikan pendapatnya, kemampuan menyampaikan ide-idenya, tertulis ataupun tidak tertulis. Jadi ini adalah jam terbang, kesempatan untuk memiliki jam terbang menyampaikan atau mengembangkan voice. Yang pertama itu. Yang kedua adalah choice, pilihan. Tapi voice, ide, kemudian choice. Choice itu adalah menyampaikan ide. Nah, itu kan tadi voice. Pengelolaan program siswa ya. Pengelolaan program yang berdampak pada murid. Ya. Pengelolaan program berdampak pada murid ini ada 3. Murid itu punya student agency. Di mana ciri-ciri dari student agency atau kepemimpinan murid adalah memiliki 3 hal. Yang pertama punya voice. Voice itu adalah kemampuan menyampaikan ide, menyampaikan gagasan, menyampaikan pendapatnya, baik tertulis maupun tidak tertulis. Yang kedua choice, pilihan. Jadi dia bisa memilih mau bikin produk dalam bentuk apa, apakah dalam bentuk PowerPoint, bentuk infografis, bentuk video, bentuk suara, itu dia memilih sendiri. Nah, jadi itu kita kembangkan, punya choice. Yang ketiga adalah punya ownership, rasa kepemilikan terhadap pembelajaran itu. Jadi misalnya pertanyaannya seperti ini Bu. Kalau saya yang sering saya terapkan sejak belajar ini ya, sejak jadi guru penggerak, saya tanya ke murid, nah materi kita, KD kita tentang ini, kalian ingin belajar dengan cara seperti apa dan ingin dinilai dengan cara seperti apa? Pertanyaan itu akan menggugah ownership, kepemilikan. Oh iya, saya gimana ya nyamannya materi tentang ini gitu. Jadi ada murid yang bilang, Bu saya seneng banget belajarnya dengan cara interaktif, karena saya bisa ngirimin gambar, saya bisa cerita ke ibu gitu. Ada juga yang cerita, saya lebih senang presentasi Bu. Ada juga yang senangnya hanya menjadi pengikut. Nah pengikut, maksudnya saya ikut ibu aja deh, terserah ibu maunya dengan cara seperti apa. Nah jadi variasi sekali murid kita ini. Tapi kita tetap perlu menanyakan kepada mereka, kamu pengen belajar dengan cara seperti apa dan pengennya dinilai dengan cara seperti apa. Nah itu akan membuat dia merasa, oh ya ini pelajaran saya harus terlibat. Nah, jadi kata ownership itu keterlibatan. Ownership itu sebenarnya kan artinya memiliki ya Bu ya, kepemilikan. Gitu. Aksi nyata di program ini atau di modul ini, khususnya pengelolaan program yang student agency, saya bikin aksi nyata untuk bikin buletin kelas. Karena di buletin itu anak-anak bisa menunjukkan voice, choice, dan ownership-nya. Nah ini Bu, berarti anak itu dengan pelajaran yang metode itu pasti anak lebih kreatif loh. Iya, pasti. Nah itu kan makanya program ini sudah di-research, dirancang sedemikian rupa oleh para ahli. Kita hanya belajar dan mengikutinya, ya kan? Belajar dan mengikutinya dengan proaktif, dengan memunculkan ide-ide kita juga. Nah tadinya ini sebelum saya ngobrol dengan Bu Made, alah ini kok kurikulum ganti lagi, kan pasti gitu, pasti ada kata gitu. Anak pun ketika disampaikan mesti geremengnya itu seperti apa ya, ngedumelnya kok ganti lagi. Padahal ini tiap tahun itu kenapa ganti? Kalau menurut saya itu untuk memudahkan, mengenakkan, dan sebenarnya progresnya itu iya, tiap tahun, tapi istilahnya itu setiap ganti maksud saya. Iya. Sesuatu yang baru itu kan kadang-kadang kita perlu adaptasi yang karena belum nyaman dengan ini, sudah terbit yang baru gitu loh. Oke. Bu Made, ada pertanyaan lagi nih. Iya nih. Apa saja kegiatan selain belajar? Oke, di guru penggerak ya? Iya. Nah, di guru penggerak ini yang pertama kemarin saya udah cerita kalau kita belajar LMS 10 modul ini. Di LMS itu selain kita belajar
lewat LMS, lewat modul-modul, kita juga berdiskusi lewat ruang kolaborasi. Terus kita ketemu instruktur lewat Meet atau Zoom ya, artinya online juga. Nah ternyata ada yang nggak online. Yang nggak online-nya adalah ketemu dengan pendamping praktik 1 bulan sekali dan ketemu dengan teman-teman sesama CGP di Lokakarya 1 bulan sekali. Wah, seneng dong. Iya, seneng banget. Ada Lokakaryanya, ada pendampingannya juga. Jadi nggak melulu online gitu. Itu untuk variasinya ya. Variasinya. Supaya ada penyegaran dan macam-macam. Betul. Terakhir Bu Made, terakhir di podcast kita, karena kita keburu-buru nih. Bagaimana Bu Made prakteknya? Oh iya, praktek itu kalau saya bilang aksi nyata Bunda. Iya. Jadi kalau ada 10 modul maka ada 10 praktek yang saya lakukan. Jadi setiap modul itu saya kayaknya udah cerita ya praktek aksi-aksi nyatanya. Tapi yang paling menarik dari seluruh aksi nyata, sebetulnya semua menarik ya. Yang paling menarik adalah saya bisa membuat bulletin, itu aksi ya, aksi nyata ya, praktek ya. Kemudian saya bisa latihan mindfulness dengan anak-anak. Nah, itu direkam. Pekerjaan. Betul. Kemudian membuat visi di kelas saya, mengajak anak-anak membuat keyakinan kelas, itu adalah aksi nyata. Mengajak anak-anak membuat peraturan kelasnya sendiri. Nah, itu juga aksi nyata ya, Bu ya. Kemudian bagaimana berlatih coaching. Nah, bagaimana saya berlatih mengambil keputusan. Nah, jadi saya akhirnya mengetahui permasalahan-permasalahan anak itu secara beragam. Dan saya dapat menghibur, itu adalah kebahagiaan saya dalam praktik ini. Nah, tadi Bu Made kan 10 ini saya bisa yang menarik tadi mindfulness, terus membuat visi. Nah, sekarang itu kalau diterapkan di tiap-tiap guru mata pelajaran keren banget dong. Banyak dong jadi visinya. Banyak. Nggak apa-apa ya? Iya dong. Dari visi-visi setiap guru disarikan mendukung visi sekolah. Kok jadi bareng? Iya. Berarti ini kita lagi di batin ini sama yang di depan sana itu. Ngomong aja gitu. Gitu ya Bu Made. Baik, saya sarikan dulu ya Bu Made untuk podcast yang kemarin edisi Kartini dan sekarang edisi ke-8 guru penggerak. Kita itu sebagai guru harus tergerak, kemudian bergerak dan menggerakkan. Nah, kita mempelajari dengan 10 modul tadi ketika mengaplikasikan di dunia pendidikan, di kelas. Pertama itu merefleksi pendidikan ya Bu. Iya, refleksi pendidikan kemudian nilai dan peran, ada visi guru penggerak, ada budaya positif, pembelajaran diferensiasi, pembelajaran sosial emosional, kemudian coaching. Nah, yang nomor 6 tadi itu ada harus sadar penuh menggunakan stop, teknik stopnya tadi yang mindfulness ya. Terus yang ke-7 coaching. Terus 8 mengambil keputusan. Yang ke-9 pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Yang ke-10 tadi. Sebelum itu tadi Ibu juga ada ciri-ciri daripada student agency. Itu di modul ada 3, yaitu voice, choice, dan ownership yang harus dipunyai anak didik kita. Iya, kalau anak didik mau punya, gurunya duluan dong yang belajar. Betul. Nah, yang ke-10 adalah pengelolaan program siswa. Ya, yang berdampak pada siswa. Nah, gitu. Kita jargon dong. Oh iya, jargon dong. Jargon dulu karena jargonnya guru penggerak itu guru bergerak Indonesia maju. Kalau guru bergerak Indonesia maju. Sekarang jargonnya senior SMA. Jargonnya senior SMA Negeri 1. Study now, be proud later. Kita ulang dong, sama-sama dong. Jargon Semansa Podcast atau senior Semansa. Study now, ulang. Semansa Podcast. Study now, be proud later. Terima kasih Bu Made. Terima kasih. Hari ini luar biasa walaupun singkat tapi padat dan bernas. Yes. Itu. Guru bergerak dulu dong. Guru bergerak Indonesia maju.
Terima kasih perhatiannya, terima kasih untuk kru siniar SMA Negeri 1 Bontang, Pak Taufik, Pak Irfan, Bu Rini, dan teman-teman yang di tim kreatif. Terima kasih, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.